Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di malam Jum'ah yang Rasul mengatakan dalam sabdanya, di antaranya man mata lailatal jum'ah aw yaumul jum'ah falahu min husnil khatimah. Kalau ada orang yang wafat malam Jumat atau hari Jumat dalam keadaan muslim, maka wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Ini keutamaan yang Allah berikan di hari Jumat dan malam Jumat. Wa man qara surah Al-Kahfi, dan siapa yang baca surat Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, ja'alallahu diya'an min qadamaihi ila yaidil Ka'bah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, itu cahaya akan memancar dari dua kakinya sampai di hadapan Ka'bah. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka membaca Quran, ya. Tapi kenyataannya orang ogah, lebih baik nonton TV daripada baca surat Kahfi. Padahal di dalam surat Al-Kahfi itu kalau kita baca dan direnungkan ayat per ayat, banyak mutiara yang sangat mengagumkan. Di antaranya Allah memberikan kekuasaan kepada seorang raja mukmin, yaitu Dzulqarnain. Ia memerintah barat dan timur. Dan diuji oleh Allah, Dzulqarnain makhluk Allah yang ganas, enggak punya peri kemanusiaan, kerjanya memakan dan membunuh. Jadi kalau ketemu dengan makhluk ini, kalau tidak mati ya ikut dia. Itulah yang disebutkan Juz wa Ma'juz. Dan oleh para arkeolog diteliti di mana itu tembok yang dibikin oleh Dzulqarnain yang disebut dalam Al-Qur'an surat Kahfi. Ternyata setelah diadakan penelitian, itu adanya di Tiongkok. Kemungkinan salah satu bagian yang kita kenal yaitu tembok Cina. Itu salah satu bagian, tapi ada tembok yang khusus, bukan tembok Cina, yaitu yang mencegah agar kaum itu tidak keluar dari negerinya. Jadi dibuat tembok yang tinggi, besar dan tebal. Allah mengisahkan dalam surah Al-Kahfi, tembok ini tidak akan hancur, tidak akan runtuh kecuali menjelang hari kiamat. Dan setiap orang sudah naik di atas tembok itu, kalau sudah dia naik itu kan tinggal loncat. Setiap mereka bergerak ke atas lalu disapu sama angin. Jadi mereka selalu terkurung sampai menjelang hari kiamat. Itu Juz wa Ma'juz. Dan setelah diadakan penelitian, daerah kerajaan Juz wa Ma'juz itu berada di sebuah pegunungan, ya. Pegunungan itulah yang dikenal dalam sejarah peradaban, yaitu pegunungan kerajaan yang dikuasai oleh Tiongkok. Bukan Cina ya, beda ya. Cina beda, Tiongkok yang beda. Tapi kulitnya tidak jauh beda seperti Cina.
Ini kerajaan Tiongkok dulu yang menyerbu habis kerajaan dunia Islam di zaman Abbasiyah, yaitu kerajaan Hulagukan. Hulagukan menyerang Baghdad sampai ke akar-akarnya, sehingga dalam satu hari itu Hulagukan membunuh kaum muslimin kurang lebih 24.000 dalam satu hari, sehingga masjid di Baghdad itu selutut darah umat Islam, saking banyaknya yang dibantai oleh Hulagukan. Nah, inilah salah satu proses peradaban yang terjadi di kalangan umat Islam. Allah dengan maha kaya dan maha kuasanya, akhirnya anak cucu Hulagukan yang namanya Timur Leng, akhirnya dia menjadi raja muslim, dan karakter ayahnya yaitu Hulagukan itu tidak pernah lepas. Jadi kalau dia datang ke negeri yang dia perangi, yang dia jajah, pasti di negeri itu dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Yaitu Timur Leng. Cuma bedanya kalau Timur Leng itu dihancurkan, dibangun kembali. Dan setiap dia mendatangi satu negeri, itu para ulama dibawa, para ahli fikih dibawa, para ahli kuro dibawa, orang-orang yang ahli strategi dibawa, sehingga begitu hancur langsung ditata ulang dan mengadakan renovasi yang sangat baik. Itu Timur Leng. Cuma nggak lama dia Timur Leng mati. Baik saudaraku, ini sejarah yang pernah terjadi dalam dunia Islam. Nah, kita kembali sekarang kepada sirah sahabat. Sudah dua sosok sahabat kita sampaikan, yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga ini kami akan sampaikan, yaitu khalifah yang masuk dalam deretan Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan. Saya selalu kalau disebut Utsman tuh kadang-kadang malu saya. Kenapa? 3 harismatik Utsman bin Affan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau istilah bahasa sekarang, ya, dia yang tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Ahli futurologi, ahli membaca peradaban. Utsman itu pertama nih, kehebatan Utsman. Dia bisa melihat orang yang berdosa. Padahal waktu kejadian itu dia nggak tahu, dia nggak ngelihat. Disebutkan oleh Ibnu Sakan dan lainnya. Jadi pada saat Utsman waktu di Madinah, datang seseorang menghadap Utsman. Begitu dia menghadap Utsman, Utsman bilang, kata Utsman, kamu habis berbuat dosa ya? Loh, kok tahu? Ya bukan meraba, saya lihat dari wajahnya. Ternyata benar, orang ini waktu jalan menuju Utsman, dia lewat di satu tempat ketemu seorang wanita. Karena wanita ini menarik dia dengan body dan pandangan wajah cantik, sehingga laki-laki ini menghayal kalau dia itu, nah namanya laki-laki yang kurang iman, seperti dia menghayal kepada istrinya. Ini yang disebutkan dosa yang tersembunyi. Nah, kamu begitu kan? Iya. Kok tahu? Itu kehebatan Utsman. Jadi jangankan dosa yang kelihatan, yang sembunyi aja kelihatan, apalagi yang nampak. Itu kehebatan Utsman bin Affan. 2 sekarang kehebatan Utsman bin Affan. Jadi beliau ini dikasih gelar dengan sebutan Dzunnuren. Dzunnuren, orang yang memiliki 2 cahaya. Saya waktu baca, apa maksudnya 2 cahaya? Ternyata dia itu nikah dengan anak Rasul, yaitu Ruqayyah, ya. Kemudian dengan adiknya. Bukan Zainab lain lagi. Jadi kan Nabi punya beberapa anak perempuan.
Ada yang Fatimah yang dinikah oleh Ali. Nah, waktu yang dinikah oleh Utsman, pertama kakaknya dinikah wafat. Begitu wafat, dinikahkan sama adiknya. Kalau istilah orang Sunda, turun ranjang. Nah, maka dipanggil Utsman dengan Zunnuren, memiliki dua cahaya, maksudnya dua putri Rasulullah menjadi istrinya. Ya. Kemudian Utsman bin Affan diberikan kelebihan oleh Allah, hartanya itu enggak pernah kurang. Ma darra Utsman ba'da Tabuk, apalagi waktu selesai perang Tabuk. Enggak ada orang sebesar harta yang dikerahkan untuk perjuangan Tabuk kecuali dari Utsman. Utsman tuh menyerahkan kuda perangnya 1000 ekor. Kuda perang 1000 ekor. Belum onta, belum yang lainnya, belum uang emas, dinar, uang dirham. Sampai Nabi mengatakan madorro Utsman, sejak ini Utsman tidak akan melarat lagi. Padahal secara dohir orang banyak keluar kan kurang, tapi Rasul dengan pandangan yang jauh, sejak ini Utsman tidak akan melarat lagi. Dan ternyata waktu beliau meninggal, itu hartanya kan dibagikan ke istri-istrinya. Itu setiap istri rata-rata mendapatkan 500 miliar. Setiap istri kalau diuangkan, belum yang lainnya. Masya Allah. Nah, ini kedermawanan Utsman bin Affan. Dan tidak ada bahasa kepada Utsman itu nggak ada. Jadi kalau Rasul mendengar ada sahabatnya mau nikah, panggil, kamu mau nikah? Ya. Punya maharnya? Nggak punya. Ya terus terang, namanya juga sahabat. Ya kalau nggak punya, kamu datang ke Utsman ya, terus datang ke Abdurrahman, ini surat dariku. Udah dia mah, kata orang Rasul nggak gilincing aja, jarang keempat. Begitu sama, ya Utsman, ini ada surat dari Rasul. Saya nggak tahu isinya apa. Begitu dibaca, udah. Kata Utsman, sebentar tunggu. Masuk deh ke kamar. Itu kan diguci kalau gitu ya, tempat diberangkas. Langsung bangun tangannya. Nggak ngitung, nggak dihitung. Ambil surat, bawa aja. Nih. Kalau 1 dinar, sekarang 1 dinar itu rata-rata antara 2,5 sampai 3 juta 1 dinar. Ini kalau dipanggil begini itu bisa 20-30 keping itu. Berapa ya? Maka salah satunya Julaibib. Ini Julaibib, sahabat yang secara dohir orang nggak mau. Kenapa? Saking, kalau saya bilang jelek tuh ya, wajahnya itu, aduh masya Allah, sudah warna kulitnya seperti itu, penampilannya, wajahnya juga. Tapi Rasul memandang, Julaibib, kamu mau nikah? Mau ya Rasul, normal saya. Cuma siapa orang yang mau nikah sama saya? Tapi mau kamu kan? Mau. Udah dah, ini kamu datang ke si Fulanah ya. Saya tanya. Begitu Julaibib datang, disampaikan saya utusan Rasul, ini membawa surat. Begitu dibaca sama orang tuanya suratnya, ternyata dia ngelamar. Orang tuanya nanya, ini untuk engkau apa untuk Rasul? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Ya orang desa dan nggak bisa baca apa yang dibaca. Tapi orang yang diterima kan cerdik juga. Terus akhirnya runding-runding, begitu dibaca suratnya ternyata ini surat lamaran Rasul untuk dia. Maka sebelum dijelaskan untuk dia, orang tuanya nerima. Nah, karena Rasul yang melamar. Oke. Tapi begitu diseledak-seledak, diteliti-teliti, ternyata lamaran itu untuk orang yang bawa surat. Langsung bapaknya berubah total, 180 derajat. Tidak. Pokoknya ditolak aja. Kalau untuk dia enggak. Kalau mungkin bahasa kita ini, kerjanya enggak jelas, pendapatannya apalagi kalau ditanya punya rumah, enggak.
Waktu runding bapak dan ibu bahwa itu akan ditolak, kan kedengaran sama anaknya di dalam rumah itu di kamar. Begitu tamunya pulang, dia keluar si anaknya. Dia nanya sama bapaknya, "Pak, kayaknya tadi ada tamu ya?" "Iya." "Ada apa maksudnya?" "Ya mau ngelamar kamu." "Nah terus?" "Ya bapak pertimbangkan dan lain sebagainya. Ya akhirnya bapak keberatan." Nggak, katanya, nah, jadi kayak nyelok ya anaknya. Katanya itu yang membuat Rasul. Iya, suratnya dari Rasul. "Pak," katanya, "kalau itu dari Rasul, saya mau dan sami'na wa ata'na." "Hah? Masa? Rasul? Masa ditolak?" Terus dia baca ayat, yaitu "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika" dan selanjutnya. Wah. Akhirnya ini anaknya nerima, bapaknya nerima. Panggil. Sudah jauh dikejar, panggil. Singkatnya kata orang, lamaranmu diterima. Karena ya anak saya mau. Nah, udah. Menurut satu riwayat, orang ini Julaibib. Ya memang dia nggak punya kerjaan. Nah waktu mau nikah dia disuruh Nabi ke Utsman tadi. Waktu itu datang ke Utsman, dapat sedekah dari Utsman begitu banyak, terjadilah pernikahan. Nah waktu pernikahan selesai, dia kan berpikir, saya harus punya tempat tidur. Kan lazim, wajar ya, orang baru nikah ya punya, beli kasur, beli bantal, beli selimut, ya keperluan rumah tangga lah, beli panci, karena uangnya kan banyak tuh. Nah udah, nah sedang ngitung-ngitung apa yang harus dibeli dan dibayar, terdengar suara panggilan kayak di speaker gitu, "Ayuhan nas, ta'al, hai manusia, kadieu." Rasulullah ya'muruna, Rasulullah memerintah kami agar kita ayo jahizu, agar siap sedia, musuh sudah masuk dan mendekati kita. Kan kedengaran itu semua orang pasar, termasuk sahabat tadi. Ini panggilan jihad ini. Sementara ini mau beli perabot rumah tangga. Ngitung-ngitung duitnya. Akhirnya dia beli kuda. Beli kuda kan bukan harga kecil itu, beli kuda. Kuda perang, beli panah, beli pedang, beli segala perlengkapan perang. Udah dari pasar dia nggak pulang, langsung berangkat ke medan juang. Begitu sampai di medan juang, terjadilah pertempuran hebat. Sampai akhirnya berakhir peperangan. Rasul berkata, kata Rasulullah, "Mayyafkiduni." Siapa yang punya saudaranya kehilangan, anak, kata sahabat saya, cari, ketemu, udah, ditanya lagi, sekarang siapa lagi yang punya keluarga yang kehilangan yang belum ketemu, ngacu sahabat, silakan temukan. Nah sudah semua, udah, kata Nabi, yang kehilangan sekarang saya. Loh, emangnya siapa ya Rasul? Kan nggak ada anak Rasul kan? Saya kehilangan. Kehilangan siapa? Julaibib. Hah? Julaibib kan baru nikah. Ada rukhsah. Enggak, saya kehilangan, kata Nabi. Tolong cariin Julaibib. Dikerahkan semua sahabat mencari. Tiba-tiba ketemu gundukan. Orang bertumbuk-tumbuk, bawah, tengah, terus ada 7 orang. Pas dilihat dari tumpukan orang, Julaibib salah satunya ada di situ. Kaget, "Dok, Julaibib ada di sini." Ternyata apa? Julaibib itu perang tanding, kalah, jatuh, diserang lagi, tarung lagi, kalah, numpuk kan, terus. Akhirnya sudah sekian banyak kalah orang oleh dia, akhirnya dia ditebas dan ditompak, jatuh, mati juga. Dia numpuk di situ dia orang.
Ditumbuk. Kata Nabi, Julaibib cari. Pas dicari, iya nih Julaibib ya Rasul. Dibawa itu Julaibib. Begitu dibawa oleh sahabat, Julaibib ternyata dari badannya tuh keluar air, layaknya seperti orang yang baru dimandikan. Ih, kok ini ada sahabat basah, padahal nggak ada seorang pun bawa air. Akhirnya sahabat nanya, ya Rasulullah, kok ini lain satu nih? Udah gini aja, coba kamu datang ke keluarganya, tanyakan bagaimana kondisi Julaibib. Ada yang mengatakan, kata istrinya, memang dia waktu itu habis hubungan suami istri terus berangkat, nggak sempat. Saudara, oh pantas dia dimandikan oleh malaikat. Dan ternyata yang dimandikan oleh malaikat itu bukan hanya Julaibib, termasuk salah satu lagi Amir bin Fuhairah. Ini seorang anak muda, gagah perkasa, diterjang oleh musuh, 200 orang musuh menyerbu sahabat Nabi. Akhirnya satu persatu sahabat Nabi gugur. Nah, waktu sahabat ini gugur, darah tertumpah. Tiba-tiba dalam keadaan tergeletak, itu badannya mengangkat, kakinya ngangkat, terus ke atas naik, sampai kaget yang bunuh dia. Loh, kok orang bisa terbang terus ke atas? Layaknya gimana sih kalau binatang kan begini ya, tangannya. Loh, itu kok aneh. Terus nggak lama hujan besar, buat diturunkan lagi. Ada yang mengatakan dia masuk ke tanah namun ditutup oleh lumpur. Ada yang mengatakan dia diterbangkan oleh malaikat dan disembunyikan. Makanya sampai hari ini makam Amir nggak ada, nggak ditemukan. Tapi Utsman ada, ya. Makam Nabi ada kan? Abu Bakar juga ada. Tapi sahabat ini nih, Amir bin Fuhairah nggak ada sampai sekarang. Itulah kelebihan sahabat. Jadi banyak. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu an, tadi kelebihannya dia bisa membaca orang berdosa ya. Yang kedua, hartanya tidak akan kurang. Dan memang doa Nabi dia menjadi orang kaya. Terus yang ketiga, nah ini yang ketiga nih. Utsman bin Affan ini salah satu sahabat Nabi yang mendapatkan karunia oleh Allah. Dia diberikan pandangan jauh. Sampai hari ini itu di Madinah ada gedung namanya Utsman bin Affan, dan rekening listriknya atas nama Utsman bin Affan. Padahal orangnya nggak ada. Padahal itu sudah 1400 tahun sampai hari ini. Jadi kisahnya itu satu tanah lapang, isinya kebun kurma, dijaga, dipelihara oleh kerajaan Arab Saudi, kemudian dikembangkan menjadi bangunan, jadi hotel, kemudian itu keperluannya untuk muslimin, untuk Masjid Nabawi Mekah. Masya Allah itu. Jadi Utsman itu betul-betul kaya raya, tidak pernah habis hartanya. Dan beliau itu dalam satu riwayat jalannya agak pincang. Kenapa? Waktu perang Badar kan dia kena luka karena tembakan. Nah, kemudian ininya apa? Wajahnya, kalau kita wajah ya. Dia kan ada bekas kuris, tahu kuris? Zaman dulu kan tahun 60 itu kan, yang nempel di kulit-kulit itu. Agak cacat ada. Tapi ganteng, wajah putih bersih. Itu Utsman bin Affan. Dan kelebihan yang lainnya, Utsman itu rasa malunya melebihi yang lain. Nih, disebutkan di dalam buku ini judul bukunya Ashabur Rasul. Ini baru jilid 1, 4 jilid ini. Nah, di Ashabur Rasul disebutkan satu saat Abu Bakar minta izin ingin jumpa dengan Rasul, maka diizinkan. Nah, di situ Nabi Muhammad berada di depan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Waktu masuk, terus Abu Bakar minta izin. Artinya, ya Rasulullah,
Itu pahanya kan kelihatan pahanya. Mau ditutup. Tapi Nabi mengatakan nggak usah, biarin. Datang lagi Umar minta izin, dipersilakan masuk. Itu pahanya masih terbuka. Nah ketiga Utsman minta izin. Begitu Utsman masuk, itu langsung Rasul berubah posisi duduknya dan langsung ditutup. Selesai mereka menyampaikan apa yang dimaksud mereka, pulanglah mereka bertiga. Aisyah, karena ini hebatnya istri Nabi, cerdik pandainya. Dia tidak bertanya pada saat orang itu ada. Menjaga apa? Psikologinya tinggi. Nah, kita kan orang baru datang ceplak-ceplok aja. Jadi kita ini masih harus banyak belajar. Aisyah tahu, dia nggak mau menyampaikan sesuatu kedengaran sama orang lain. Ini akhlak ya. Akhlak seorang istri atau siapa saja kalau mau menyampaikan sesuatu kepada seseorang, jangan kedengaran sama orang lain. Sebab kalau kedengaran timbul mungkin nanti malu dan sebagainya. Ini psikologi namanya. Maka Aisyah begitu selesai, ya Rasulullah, saya perhatikan Anda waktu Abu Bakar masuk ayahnya, terus paha Anda terbuka sehingga kelihatan, kok Anda tidak bergerak, akan diam saja. Terus Abu Bakar, tapi begitu Utsman minta izin, langsung berubah dan langsung merapihkan pakaian sehingga paha ditutup. Pertanyaannya seperti itu. Apa jawaban Rasulullah? Aisyah, bagaimana aku nggak malu? Malaikat aja malu sama dia. Masya Allah. Malaikat. Kita kan kadang-kadang ya berak-berak aja. Saya sering diingatkan sama istri, ih, malu atuh katanya. Padahal di kamar. Nah itu Utsman itu, Masya Allah, sampai Nabi mengatakan, bagaimana aku nggak malu? Malaikat aja malu sama dia. Jadi kalau auranya terbuka, apalagi ada orang, dia tutup. Itulah hebatnya Utsman bin Affan. Jadi kalau saya ulangi lagi, jadi Rasul itu di backup oleh dua orang yang perkasa sebagai mertua dan dua orang sebagai mantu. Abu Bakar mertua karena anaknya Aisyah jadi istrinya. Umar mertua karena anaknya Hafsah jadi istri. Ya, istrinya Rasul. Yang ketiga Utsman mantu karena Ruqayyah anak Nabi dinikah oleh dia. Ali mantu karena Fatimah anak Nabi dinikah oleh dia. Jadi Rasul itu di backup. Belum sama yang lain. Makanya 10 sahabat ini saya akan lebih dahulukan. Abu Bakar udah, Umar udah, sekarang Utsman, terus Ali, Tolha ini Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin melihat ahli surga, tuh orangnya lihat. Namanya Tolha Al-Jud, Tolha si dermawan. Wah, udah kaya raya, dermawan, murah hati, murah senyum. Oh, itu Tolha. Nah. Terus yang ke-6 Jubair bin Awam. Kata Nabi, annalikulli nabi hawariyun wa inna hawariyi az-Zubair. Setiap nabi punya sahabat setia. Sahabat setia saya Zubair. Jadi Zubair itu kalau istilah bahasa kita itu adalah pas pampresnya Nabi. Jadi Nabi kemana saja dia di depannya, di belakangnya. Zubair itu. Tengah malam Nabi pulang tugas, tidur dalam kemah, timbul curiga, khawatir musuh nyerang tengah malam kita sedang istirahat. Coba siapa, ada nggak yang jaga di luar? Tahu-tahu bilang, saya ya Rasulullah. Hah, saya itu siapa? Saya Jubair bin Awam. Masya Allah. Tuh. Orang lain nggak ada perhatian, dia perhatian. Makanya kata Nabi, setiap para nabi punya sahabat setia. Nah, sedangkan sahabat setia saya yang selalu eksis, yang selalu perhatian, Jubair bin Awam. Jadi yang ke berapa tadi? 6 ya.
Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair. Nah, yang ketujuh siapa? Yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Nah, si dermawan ini yang nggak habis-habisnya hartanya, kaya raya, masya Allah. Kemudian yang ke-8 Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini penembak jitu yang Nabi mengatakan dia seperti singa yang menyembunyikan kukunya. Jadi saat diperlukan, orangnya langsung keluar ide-ide yang tidak dimiliki oleh yang lain. Buktinya waktu perang Qadisiyah, Umar waktu sebelum diusulkan itu Umar sendiri yang akan memimpin perang Qadisiyah. Tapi rapat pimpinan mengatakan, janganlah kalau Umar memimpin pasukan, nanti kalau terjadi pembunuhan bagaimana ini keimarohan? Yang mengendalikan kehilafahan ini siapa? Saya harapkan jangan Umar lah, yang lain aja. Kata Umar, ya baiklah kalau gitu, siapa orangnya? Ngacunglah Utsman bin Affan. Saya punya, siapa? Dia orang yang menyembunyikan kukunya. Sa'ad, iya. Itu Abdurrahman bin Auf yang menyangka. Sa'ad bin Abi Waqqas. Setuju dia. Langsung diangkat jadi panglima perang. Sa'ad. Bagaimana dalam kenyataan? Waktu perang Qadisiyah itu kan gak seimbang. Muslimin 30.000, kafirin 120.000. Kan jauh sekali ya. Nah, sementara mereka punya senjata yang tidak dimiliki oleh orang Islam, yaitu pasukan fil, pasukan gajah. Jadi ada 33 ekor gajah besar, dia bawa gerbong. Nah, satu gerbong itu isinya 20 orang. Ada 33 gajah, dipimpin oleh seekor gajah yang putih. Gajah yang putih inilah yang mengendalikan semua gajah yang di belakang. Kalau gajah yang depan putih maju semua, kalau berhenti semua. Itu gajah hebat juga ya. Ada ketaatan kepada panglimanya. Nah, begitu pasukan muslimin maju ke depan, lihat pasukan gajah, habis itu muslimin. Disikat sama pasukan gajah. Kenapa? Kan gajah besar, tahu kan sendiri. Punya belalai. Muslimin nggak punya, paling punya onta, kuda. Hanya hari pertama ribuan muslimin jadi korban. Maka hari itu sampai sore peperangan dihentikan dulu. Sa'ad kan nggak mimpin jalan karena dia sakit bisul seluruh tubuhnya. Dia dibikinkan ini saung. Kalau di Sunda saungnya yang tinggi, dia bisa mengomando di atas. Komandonya takbir 1, kedua, ketiga. Nah, waktu di hari pertama banyak korban, otaknya mikir gimana caranya, minta bantuan, dikirim bantuan 6.000 dari Palestina. Kemudian diturunkan jago-jago. Begitu diturunkan, gimana? Sahabat Surahbil bin Hasanah tampil, Koko tampil, Musanna tampil semua. Wah, ini jenderal-jenderal semua. Nah, disinilah kehebatan Sa'ad. Tolong buatkan satu rekayasa menghadapi pasukan fil. Bagaimana? Oleh pasukan yang bantuan itu 6.000 dibuat apa? Onta didandanin, dikasih itu onggok-onggokan persis kayak Betawi itu orang-orang. Kan kelihatannya gede itu. Dikasih baju. Nah, bukan kuda, gajah lihat onta, tinggi kan onta. Kemudian dipakai rumah-rumahan besar. Wah, ini lebih gede daripada dia kan. Kemudian disiapkan para penembak jitu, yaitu penembak panah. Disitulah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pertolongan Allah dan bisa menggebuk pasukan Parsi yang begitu banyak, hancurlah semuanya. Itulah kehebatan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-8 ya, yang 9. Nah, ini yang 9. Yaitu Sa'id bin Zaid, adik iparnya Umar bin Khattab. Fatimah adanya Umar nikah kepada Sa'id bin Zaid ini urutan sahabat yang dijamin masuk surga.
Wah, banyak karyanya dan banyak perilakunya yang sangat mengagumkan. Orangnya ikhlas, dia pengajar Quran. Belum ada yang ngajar Quran dia udah tampil. Tawadu, akhlaknya tinggi, tauhidnya kuat, nggak mudah. Terus yang ke-10 yaitu sahabat yang kita kenal, si ompong. Giginya ompong tuh. Siapa dia? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tinggi besar. Kata Nabi, kita ini kedatangan tamu dari Najran. Dia memerlukan seorang hakim yang bijak. Saya akan menerjunkan orang itu adalah Aminul Ummah, kepercayaannya umat. Siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi kalau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang ke satu daerah terjadi masalah, itu dialah yang menyelesaikan dengan tegas, lugas, kemudian wawasannya luas. Jadi tidak ada orang yang merasa dilecehkan, dihormati. Oh, itulah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, orangnya tinggi besar dan dia termasuk deretan ke-10 dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ya. Nah, inilah ke-10 sahabat ini yang akan kita bahas terlebih dahulu, dan sekarang masuk ke sahabat yang ketiga, Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan itu setelah Abu Bakar wafat, kemudian Umar. Nah, Umar waktu wafat sebelumnya ditanya oleh sahabat yang lain, apakah Anda tidak menunjuk seperti Abu Bakar kepada Umar? Nah, sekarang kata sahabat, Umar, kalau Anda wafat, siapa pengganti Anda? Jawaban Umar, orang yang lebih baik daripada saya, Rasulullah, enggak nunjuk. Adapun Abu Bakar nunjuk itu hak dia sebagai khalifah. Nah, saya enggak gitu. Hanya saya memberikan jalan. Silakan Anda putuskan. Ada 6 calon pengganti saya, yaitu Utsman, Ali, Tolha, Jubair, Abdurrahman, Sa'ad. Jadi 6 calon. Begitu Umar wafat, yang 6 ini kumpul, tiba-tiba satu-satu mengundurkan diri. Tolha mengundurkan, Jubair mengundurkan diri, Sa'ad mengundurkan diri, Abdurrahman mengundurkan. Tinggal 2 orang lagi yang maju, bursa calon khalifah kalau istilah bahasa sekarang. Utsman dengan Ali. Nah, terus yang 4 ditunjuk oleh yang lain, Anda sebagai formaturnya, penentunya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Nah, waktu Abdurrahman bin Auf menentukan apakah Anda milih Utsman, apakah Anda milih Ali, ternyata semua sahabat kalau ditanya yang ini Utsman, yang ini Ali, itu berimbang sampai beberapa hari itu lama. Tapi Utsman Abdurrahman dengan cerdiknya maju di masjid, sini Utsman, sini Ali. Saya mau tanya, jika engkau terpilih sebagai khalifah, apakah engkau akan taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Abu Bakar dan Umar? Artinya mengikuti jejak Abu Bakar dan mengikuti jejak Umar. Utsman menjawab waktu itu, saya akan taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar. Ali gimana? Kata Ali, saya akan taat kepada Allah dan Rasul dan saya akan berijtihad sendiri. Langsung ditarik tangannya Utsman, saya membiat Anda sebagai khalifah. Karena dia taat kepada Allah dan Rasul, akan mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi, siapa yang mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar sesudah kepergian saya, sesudah wafat saya, dia tidak akan sesat. Nah, berdasar itulah akhirnya Utsman dikokohkan jadi khalifah. Nah, Utsman bin Affan setelah diangkat jadi khalifah, ternyata belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu demo besar-besaran sampai terbunuhnya Utsman. Itu terjadi di zaman Utsman sendiri. Kenapa? Karena waktu itu muncul
orang-orang jindik. Kalau sekarang lah orang-orang bermuka dua. Nah, itu bermula dari Yaman. Yang dikenal namanya adalah Abdullah bin Sabah. Dialah orang yang mengatakan jadi kekhalifahan itu bukan dari Abu Bakar, tapi dari Ali. Jadi wahyu itu salah, bukan kepada Nabi, mestinya kepada Ali. Wah, ya, itu maka akhirnya orang berkata, lah kan Abu Bakar udah, Umar, Utsman. Maka di zaman Utsman orang nggak percaya Utsman itu. Tapi Utsman sebagai, karena dia kan diangkat jadi khalifah bukan kehendak sendiri, atas suara. Nah, muncul orang ini nih, ternyata orang ini nggak bisa dikendalikan, orangnya kayak belut, lincah, lari ke sana, lari ke sini. Itu menebar fitnah, kerjanya itu menebar fitnah. Tidak adil lah Utsman dan lain sebagainya. Nepotisme lah Utsman. Ada buktinya. Kenapa Abdullah bin Sarah diangkat jadi gubernur di Mesir? Mesti ada hubungan katanya. Ada saudara. Bang. Kenapa Muawiyah di Sam diangkat jadi gubernur? Masih ada hubungan. Itu yang disebutkan nepotisme. Kata Utsman, saya mengangkat dia itu kan saya melanjutkan Abu Bakar. Kan dulu yang mengangkat dia jadi gubernur itu Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan Umar. Kok itu nggak digugat? Nah saya tinggal melanjutkan. Akhirnya debat, mereka kalah. Jadi bagaimana Utsman? Jadi Utsman itu orangnya pemalu, kemudian alim, dan karya yang sampai kepada hari ini, karya Utsman bin Affan, yaitu penulisan mushaf Quran Utsmani. Nah ini seperti ini mushaf Utsmani. Ini hasil karya dia yang menyelenggarakan dan dibantu oleh para sahabatnya. Ada 37 penulis wahyu di zaman Utsman, semua berkumpul mengulang penulisan dari awal sampai akhir. Maka Quran yang dibuat oleh Ali, dibuat Ibnu Mas'ud, dibuat Ubay bin Ka'ab, semuanya dihapus, yang berlaku tulisan mushaf Utsman bin Affan, maka dikenal mushaf Utsmani. Jadi mushaf itu tandanya pojok, awal ayat pojok atas dan akhir ayat di pojok itu khas Quran mushaf Utsman. Itulah antara kelebihan-kelebihan Utsman. Sebelum kita masuk kepada rincian, kalau dalam ilmu tafsir ini namanya tafsir ijmali, tafsir secara global dulu, baru nanti tafsir mufradat, baru tafsir al-idoh. Ini sistem yang digunakan oleh Al-Maraghi dalam menafsirkan Quran. Nggak ada pakar tafsir yang seperti Al-Maraghi, nggak ada. Meskipun Profesor Dr. As-Solabi juga punya tafsir, ya, dan lain sebagainya. Az-Zuhaili juga punya tafsir. Tapi metode seperti ini, tafsir global dulu, baru mufradat, kata-kata yang susah, baru al-idoh, penjelasan rinci dari ayat atau dari peristiwa ke peristiwa. Saya rasa itu aja dulu sebagai mukadimah dari perjalanan khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum waktu Isya. Tafadhol. Ya. Ya. Sudah Pak? Berarti orang itu nggak ngerti sejarah, nggak ngerti siratul atau fiqhus sirah. Kalau dia tahu fiqhus sirah, nggak ngomong seperti itu. Ada sebuah buku judulnya apa? Hayatu Muhammad, itu dicoret, nggak boleh, karena itu buku yang nggak punya adab. Masa Nabi Muhammad disamakan seperti Mikhail Gorbachev? Judulnya Hayat Muhammad. Allah saja menyebut itu dengan panggilan Nabi, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini orang langsung Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad nggak masuk surga, naudzubillah min dzalik.
Terus kalau gitu Nabi Muhammad mau kemana lah? Itu namanya orang yang nggak berakhlak, nggak punya akhlak. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang punya akhlakul karimah. Itu saja Pak. Ya. Ya, ya. Boleh nggak? Boleh. Sampaikan bahwa kata Rasulullah, aku adalah orang yang pertama masuk ke dalam surga sebelum nabi-nabi yang lain. Akulah yang membuka pintu surga yang pertama kali. Dan akulah di antara semua hamba Allah yang diperkenakan untuk minta syafaat. Semua nabi nolak, termasuk Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Waktu diminta oleh umat untuk memberikan syafaat, semuanya angkat tangan. Nabi Rasulullah Muhammad SAW, usjud, irfa ra'saka, sal, tuti, kata, minta kamu, aku pasti beri. Yang lain enggak. Karena itu ilmunya masih sedikit. Sudah ya? Itu bisa dibuka dalam kitab Mukhtarul Ahadis, hadis-hadis pilihan. Ya. Oh iya, kalau si Ahmad naudzubillah min dzalik, saya juga kaget waktu saya di Sudan. Begitu disebut nama Umar, apa kalimatnya? Laknatullah Umar. Ih, kata saya. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman itu disebutnya laknatullah oleh Syiah itu. Karena tadi dia mengatakan khalifah itu tidak sah kecuali Ali. Umar, Abu Bakar itu enggak sah. Itu orang Syiah seperti itu. Itu Syiah Imamiyah. Tapi kalau Syiah Jaidiyah, nah ini lain lagi ya. Kalau Syiah Jaidiyah mengakui, menghormati Abu Bakar. Yang enggak mengaku itu seperti Syiah yang sekarang di Iran tuh. Dan Qur'annya juga beda. Bukan Qur'an yang kita baca Qur'annya. Qur'annya lebih tebal lagi. Dan hadis yang kita baca dengan dia itu beda. Kalau kita kan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dia Al-Qulaini. Beda. Dan ganas-ganas lagi. Tidak jauh beda lah. Cuma mungkin sekarang dalam ya posisi karena dia merasa sedikit. Makanya kalau di India, di Pakistan itu 10 Muharram itu lebih semarak daripada Idul Adha maupun Idul Fitr. Itu 10 Muharram itu peristiwa Karbala. Dan di situ ada perayaan yaitu menyiksa diri. Jadi orang itu bawa pecut, di ujungnya itu paku, dipukulin pada dirinya. Itu darah mengucur itu. Itu bukan satu orang, itu ribuan mereka berbaris itu dan meneriakkan Husain, Husain. Bahkan mengatakan di antara mereka, jadi haji itu bukan ke Mekah, bukan ke Arafah, haji itu ke Karbala. Dan Karbala itulah lebih mulia daripada Mekah dan Madinah. Masya Allah. Saya kan punya adik ipar kerja di Arab Saudi, ternyata tuannya Syiah. Waduh, kamu nih ya sholat itu selalu di depannya ada batu Karbala kan, tanah Karbala. Terus kalau hari-hari besar itu selalu Husain dan Husain, masya Allah. Jadi nama Abu Bakar, Umar itu nggak ada. Artinya kalaupun ada selalu dicela. Nah, lanatullah. Nauzubillah min dzalik. Ya, silakan ada lagi, monggo. Dibuka ininya nggak kedengaran suaranya. Hah? Ya, sudah. Itu terjadi setelah Khalifah yang 4. Jadi di zaman Abu Bakar nggak ada Sunni Syiah, nggak ada. Di zaman Umar nggak ada. Zaman Utsman nggak ada, zaman Ali pun nggak ada.
Cuma benihnya udah ada. Nah, kan di zaman Ali itu terjadi apa yang disebut namanya perang Siffin. Nah, di perang Siffin ini kelompok Muawiyah yang dipimpin langsung oleh Muawiyah dan ada orang strateginya yaitu Amr bin As melihat korban dari pihak Muawiyah sudah banyak, ada 40.000 korban, bayangkan. Dari pihak Ali 20.000. Maka dengan kecerdikan Muawiyah dengan pasukannya, dia nusuk Quran, diangkat. Kita berdamai atas nama Quran. Kita harus kembali ke Quran. Kata Ali, itu omongannya benar, isinya jahat, katanya. Dia mau memberhentikan karena sudah banyak korban. Intinya dia ingin licik, katanya. Kata pasukan Ali waktu itu masih taat, tapi lama kelamaan karena perang terus-terusan, akhirnya Ali kalau istilah kita mah dipaksa, udah ikutin aja itu dia. Akhirnya Ali ngikutin umatnya, udah terjadilah di situ yaitu tahkimul Quran. Nah, itu peristiwa tahkimul Quran. Nah, setelah runding siapa juru bicaranya, dari Muawiyah siapa, dari Ali siapa. Nah, dari Muawiyah sudah ditunjuk